Saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini. Kita ke top topik pertama, pemirsa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau proses pemulangan jemaah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dhanil mengimbau agar jemaah mematuhi aturan larangan barang bawaan demi keselamatan penerbangan. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji Indonesia kloter BTH 2 embarkasi Batam di Pavilion B1 Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam kesempatan ini, Wamenhaj melepas secara simbolis kepulangan jemaah dengan menyerahkan sorban kepada perwakilan jemaah serta memanjatkan doa agar seluruh jemaah selamat selama perjalanan menuju tanah air dan menjadi haji yang mabrur. Kehadiran Dhanil Anzar Simanjuntak disambut antusias oleh jemaah. Banyak jemaah memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Wamenhaj yang hadir menyapa dan memberikan semangat menjelang kepulangan. Selain menyapa jemaah, Wamenhaj juga mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan barang bawaan selama penerbangan. Jemaah diminta hanya membawa koper kabin dan tas paspor sesuai ketentuan yang berlaku. Wamenhaj menegaskan bahwa air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas bawaan jemaah. Larangan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan selama proses pemulangan jemaah haji ke Indonesia. Oh iya, orang mabrur ya Pak, mabrur, sehat. Jadi tas kabin itu yang bisa dibawa dengan tas tas paspor. Selebihnya itu tidak bisa dibawa. Kemudian kedua, di tasnya jangan sampai ada air jam-jam dan sebagainya. Itu juga akan membahayakan penerbangan. Jemaah haji Indonesia dari sejumlah embarkasi sudah tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Selanjutnya jemaah menjalani sejumlah proses administrasi sebelum kembali ke rumah masing-masing. Sebanyak 360 jemaah haji kloter 1 debarkasi Medan asal kota Medan dan kota Binjai, Sumatera Utara tiba di tanah air. Kedatangan para jemaah disambut panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas asrama haji Medan. Setelah tiba di Bandara Kuala Namu, jemaah kemudian diberangkatkan menuju asrama haji Medan dan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi tetap sehat sepulang dari Arab Saudi. Selanjutnya, jemaah mengikuti pembekalan singkat serta seremonial penerimaan sebelum dilepas kembali ke daerah masing-masing. Di tempat lainnya, Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo menerima kedatangan kloter pertama debarkasi Yogyakarta. Berbeda dengan debarkasi lain, jemaah asal debarkasi Daerah Istimewa Yogyakarta langsung dipulangkan ke rumah masing-masing tanpa masuk asrama haji. Total jemaah kloter pertama asal Kabupaten Kulon Progo yang tiba berjumlah 357 orang, terdiri dari 351 jemaah dan 6 petugas ibadah haji. Pada kloter pertama ini terdapat 1 jemaah yang meninggal dunia saat menjalani ibadah haji dan 2 jemaah haji masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 380 jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Surabaya tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan jemaah kali ini menjadi momen perdana penerapan koridor imigrasi berbasis biometrik yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba dari Tanah Suci. Teknologi berbasis biometrik ini memungkinkan petugas melakukan verifikasi identitas secara otomatis melalui pemindaian wajah sehingga jemaah tidak lagi harus menunjukkan paspor atau menunggu proses pemeriksaan dokumen perjalanan.
Tim Pengawas Haji DPR 2026 menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja atau Dakar Haji Madinah Arab Saudi. Rapat membahas persiapan kedatangan sekitar 100.000 jemaah haji asal Indonesia dari Mekah. Rapat koordinasi yang dihadiri Tim Was Haji DPR 2026 dan Kadaker Haji Madinah ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa. Kadaker diminta menjelaskan persiapan kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang sebelumnya berangkat dari tanah air langsung menuju Mekah. Para jemaah ini diperkirakan tiba di Madinah pada 7 Juni 2026. Selama di Madinah, para jemaah akan melaksanakan arba'in, yaitu ibadah sholat wajib sebanyak 40 waktu tanpa terputus di Masjid Nabawi. Dalam kesempatan ini, Saan meyakini Dakar Haji Madinah mampu menangani jemaah yang datang karena telah berpengalaman menangani sekitar 121.000 jemaah yang datang dari tanah air pada gelombang pertama. Kemarin kan gelombang pertama ditemukan banyak laporan ini karena terkait walaupun soal kesehatan ini sudah kita pengalaman melayani kedatangan yang pertama sebelum jamaah masuk ke Mekah. Ini kan sudah punya pengalaman, sudah melayani setengah dari jamaah keseluruhan dari Indonesia. Tentu ada banyak catatan-catatan, ada banyak evaluasi yang itu nanti bisa digunakan untuk menerima kedatangan jamaah dari Mekah. Tapi secara keseluruhan, sekali lagi, kesiapan dari Kadaker memang sudah sangat siap ya untuk melayani para jamaah dengan baik di Madinah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.